Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 SMK Farmasi Sehat Insan Perjuangan. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada pelajaran pelayanan farmasi ilmu resep. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang masih dalam bab larutan ya. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perhitungan dosis maksimum larutan dalam dosis maksimum larutan yang mengandung sirup. Ya, jadi kita akan menghitung dosis maksimum. Silahkan simak video berikut ini. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang perhitungan dosis maksimum untuk larutan yang mengandung sirup. Di sini ada resep, yaitu efedrin HCl 0,15, kemudian paracetamol 1,5, CTM 0,05, kemudian sirupus simplex 15, MF potio. Berarti kalian disuruh untuk membuat sirup sebanyak 60 ya, kalian disuruh membuat sirup sebanyak 60 dengan aturan pakai, tandai dengan aturan pakai 2 kali sehari 1 sendok teh untuk pasien yang bernama Rangga umur 7 tahun. Berhubung di sini kalian disuruh mencari dosis maksimum, kita cari di FI ya, kita cari di FI yang kalian punya. Jadi ini sudah saya ketahui, jadi efedrin HCl yang di resep ini yang mempunyai dosis maksimum yaitu efedrin HCl dan CTM. Jadi untuk efedrin HCl dosis maksimumnya 1 kali sehari 0,050 gram, kemudian 1 hari pakainya 0,150 gram. Kemudian ada lagi yaitu DM, 1 hari pakai cuma 40 mg. Ini untuk dosis maksimum CTM. Untuk 1 kali pakainya tidak ada ya, jadi 1 hari pakai 40 mg. Ya, ini nyarinya di mana? Masih ingat ya? Kalau dosis maksimum nyarinya di FI. Ingat-ingat, coba dicek lagi FI-nya. Apakah dosis efedrin seperti ini, dosis maksimum ya. Kemudian CTM juga dosis maksimumnya 1 hari 40 mg. Untuk perhitungan larutan ini, perhitungan dosis maksimum larutan beda dengan perhitungan dosis maksimum seperti biasa. Jadi untuk yang ini kita harus mencari BJ terlebih dahulu. Ya, untuk mencari BJ kemarin sudah saya jelaskan, BJ itu bobot jenis. Untuk mencari bobot jenis berarti rumusnya bobot per volume. Ya, ini rumusnya bobot per volume. Ya, kemudian kita tinggal memasukkan BJ sama dengan bobotnya itu ini 15. Kenapa kok sirupus simplex? Sirupus simplex ini bentuknya cair. Ya, bentuknya cair. Jadi bobotnya ini 15. Kemudian volume ini yang ini. Kalian disuruh membuat 60 gram ini 60 gram potio. Berarti ini ya 60. Kemudian hasilnya 15/60, kalau diperkecil ini 1/6. Jadi BJ-nya sama dengan 1,3. Loh, kok bisa BJ-nya 1,3? Karena ini sudah ketentuannya ya. Jadi 1/6 ini 1/6 lebih besar ya. Baik, jadi ini untuk BJ-nya
kan 15/60 ya, didapat dari rumus ini 15/60. Jika dia lebih besar dari 1/6 maka BJ-nya 1,3. Tetapi kalau dia lebih kecil, maaf ya ini tandanya lebih kecil dari 1/6, jadi jika 1/6 lebih kecil dari 1/6 maka BJ-nya 0,1. Berarti untuk di resep ini BJ-nya 1,3 karena di sini 15/60 lebih besar dari 1/6 maka BJ-nya 1,3. Kemudian kita cari DM efedrin HCl terlebih dahulu. Ya, efedrin tadi untuk DM-nya 1 kali pakainya 0,050 0,150 sehari pakainya. Kalau misalnya diganti jadi miligram boleh Bu? Boleh. Jadi ini kan bentuknya gram. Kalau miligram berarti kalau dijadikan miligram berarti ini turun 3 jadi 1, 2, 3. Jadi ini 50 miligram. Kemudian untuk yang seharinya berarti 1, 2, 3 sama dengan 150 miligram untuk mempermudah ya. Kemudian 1 kali pakai, sekarang dihitung 1 kali pakai. Umurnya di sini 7 tahun, berarti menggunakan rumus 7/7 plus 12 karena di bawah 8 tahun. Kemudian dikali 50 mg karena di sini sekali pakainya 50 mg. Kemudian sama dengan ya 7/19 dikali 50 mg. Hasilnya 18,42 miligram. Sekarang 1 hari pakai sama ya caranya. Umurnya dulu 7 tahun ya, 7 tahun 7 plus 12 dikali 150 mg karena dosis maksimumnya 150 mg. Jadi 7/19 dikali 150 mg sama dengan 55,26 mg. Ini sudah ketemu untuk dosis maksimumnya ya. Sehari pakainya 18,42, untuk sehari pakainya 55,26 mg. Kemudian tiap sendok teh mengandung efedrin. Karena aturan pakainya pakai sendok teh ya, menggunakan sendok teh mengandung efedrin HCl sama dengan ini 1,3 BJ-nya, kemudian dikali 5 ini sendok teh. Ukuran sendok teh itu 5 mili. Kalau sendok bubur itu 8 mili, sendok makan 15 mili. Kemudian bagi per 60 ini tadi potionya 60. Jadi BJ dikali milinya dalam sendok per 60 dikali 150 mg sama dengan 16,25 mg. Ya, ini 150 mg dari mana, Bu? 150 mg ini dari dosis resepnya. 0,15 gram dijadikan miligram jadi 150 mg. Jadi setiap sendok teh itu mengandung 16,25 mg. Sekarang menghitung persen DM ya. Jadi untuk efedrin 1 kali pakainya sama dengan ini ya tadi 16,25 mg dalam resepnya ya, ini dosis resep per dosis maksimum sekali pakai
dikali 100%, ketemunya 88,21%. Kemudian untuk 1 hari pakai sama, jadi dosis resepnya untuk 1 hari pakai, karena sehari pakainya 2 kali, berarti 2 dikali 16,25 mg per 18, untuk dosis maksimum seharinya 55,26, berarti 55,26 mg dikali 100% sama dengan 58,81%. Ini ya caranya hampir sama, cuma bedanya untuk yang larutan ini harus menghitung BJ dulu, bobot jenisnya dulu. Jadi hampir sama kayak menghitung dosis seperti biasa ya. Terus kemudian untuk yang dosis maksimum CTM juga sama. Itu nanti silahkan dihitung untuk dosis maksimum CTM-nya. Jadi tugas kalian hanya menghitung dosis maksimum CTM. Nanti silahkan kalau sudah dikirim ke saya, japri saya ya. Jadi tugasnya hanya untuk mencari dosis maksimum CTM. Di sini sudah saya ketahui dosis maksimum CTM-nya sehari 40 mg, tinggal kalian menghitung seperti ini. Untuk BJ-nya sama, tetap ya pakai 1,3. Alhamdulillah kalian sudah menyimak video yang saya berikan. Jadi tugas kalian hanya menghitung dosis maksimum CTM. Jadi tadi kan ada 2 ya yang dihitung dosis maksimumnya, yaitu efedrin sama CTM. Untuk yang efedrin sudah kita bahas bersama-sama, tinggal kalian menghitung CTM. Caranya sama, jadi tetap ya BJ-nya tetap pakai 1,3. Caranya tetap sama kayak yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti kalau sudah selesai silakan japri saya. Silakan dikumpulkan. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Pesan saya kepada kalian, tetap di rumah saja. Sering cuci tangan dengan sabun, banyak makanan yang bergizi, banyak minum air putih, istirahat yang cukup. Sering memakai masker jika keluar rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.